langsung lapor. Ingin tahu tentang awal-awal kondisi dusun Tanon ini ya. Jadi masyarakat dusun Tanon secara umum di Sangrawan ini kategori sebelumnya adalah masyarakat IGD, Desa Jabat Tinggal ya. Dikategorikan klasifikasinya oleh pemerintah masuk kategori desa IGD. Ya karena tingkat dalam tanda kutip kemiskinan mungkin skor pemerintah kita masih cukup tinggi, kemudian angka pendidikan juga yang melanjutkan pendidikan rendah, ini menjadi indikator kita, dan pertumbuhan ekonomi yang menurut saya stagnan lah, karena ya begitu saja artinya mereka yang petani ternak konvensional, tidak ada inovasi yang dimunculkan. Ini kondisi masyarakat kita sehingga tadi apa petani dan peternak. Iya, pertaniannya apa, padi atau ini petani hortikultura ya, sayur-sayuran sayur. ya kayak tomat, lombok, kol dan macam-macam itu, sama peternakan sapi perah. Jadi sini petani ya sekaligus peternak. Ikut itu rata-rata ya, kalau yang bertani mesti mereka punya ternak. Kalau mereka bertani masih iya, ada. Cuma dari pergeseran sejak kapan ya, saya mulai selesai SMA mungkin kan sudah mulai banyak alih fungsi lahan dari yang sebelumnya pertanian beralih ke tanaman rumput ya, sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ternaknya juga, sehingga yang betul-betul menekuni sebagai profesi petani sudah mulai berperan juga, mereka lebih banyaknya sebagai petani. Dalam kondisi tadi petani sekaligus peternak itu mungkin boleh tahu nggak kita rata-rata penghasilan masyarakat dusun sini itu berapa per bulannya? Kalau per bulan kita sebenarnya average masyarakat pertanian kan belum bisa diukur ya masyarakat konvensional, karena problem petani tradisional itu kan mereka tidak misalnya tidak manajemen tentang pengelolaan lahan dan manajemen budidaya itu tidak terkontrol dengan baik, sehingga outputnya hasilnya juga tidak terkontrol, bulanan saya dapat berapa. Kalau ditanya petani itu rata-rata income bulanannya mereka masih bingung. Iya, nah sehingga saya pun mau menerjemahkan pendapatan mereka seperti apa juga bingung. Pokoknya kurang gitu lah ya, karena akhirnya itu berdampak proses regenerasi petani peternak ini sangat minim. Karena apa? Mereka lebih mendorong anak-anaknya bekerja jadi buruh bangunan, jadi buruh pabrik, penjaga toko dan sebagainya, karena menurut mereka itu lebih menjanjikan dibanding menjadi petani dan peternak. Ini kan persoalan di kita, dan ini yang belum selesai sampai saat ini, dan menjadi fokus konsentrasi saya dan teman-teman untuk menyelesaikan persoalan pertanian di masyarakat kita. Terus gimana ceritanya kok tiba-tiba Desa Tanon dijadikan desa wisata gitu? Ini sebenarnya bermula dari keprihatinan saya ya awalnya. Saya kan menggagas visi ini dari 2003. Dari 2003 saya punya impian lah, punya visi mewujudkan masyarakat religius, produktif dan berbudaya. Kemudian saat itu saya sekolah, memang saya memutuskan sekolah untuk balik kampung, karena saya sekolah ini saya ingin memberikan semangat kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting, karena rata-rata anak seusia saya, orang-orang seusia saya, apalagi ke atas itu sudah mencukupkan diri dengan lulus sekolah dasar. Sekolah dasar? Iya, sekolah dasar. Yang SMP yang seusia saya itu hanya 1-2 lah, bahkan jarang. Dan rata-rata kalau yang persoalan yang masih menjadi persoalan, walaupun sekarang mulai agak berkurang tapi juga tetap jalan, itu kan efeknya angka pernikahan dini itu kan tinggi di sini, terutama anak perempuan, karena orang tua itu berpikirnya gini, kalau anak perempuannya sudah menikah itu bebannya sudah hilang. Ini kan persoalan. Bahkan teman saya main di sini Tanon itu sekarang udah punya cucu, kan seusia saya loh itu. Ini saya baru usia 39, dia udah punya cucu ya, usianya sama dengan saya. Kebetulan dia perempuan kan, anaknya juga nikah usia dini juga, ya lulus SMP dinikahkan. Pernikahan dini juga banyak ya di sini. Ya kategorinya kalau sebelumnya kategori banyak menurun, tapi akhir-akhir ini kok mulai ada gejala untuk pernikahan dini lagi. Ini kan edukasi harus terus berkelanjutan. Ini gambaran secara umumnya, tapi kalau secara income ya tadi masyarakat kan tidak punya PHC, bagaimana dari produk pertanian ini bagaimana punya nilai jual.
sebenarnya agar mereka punya nilai jual ini, upaya-upaya sebelum kita jadikan desa wisata pun kita lakukan dengan cara pelatihan dan sebagainya. Nah, berangkat dari itulah kemudian saya mencari pintu masuk sebenarnya bagaimana biar anak-anak muda ini tidak melakukan urbanisasi besar-besaran. Saya itu kepikiran awal gunanya begitu, dan ini terus saya sosialisasikan ke banyak titik, ke banyak desa agar anak-anak muda itu tidak banyak melakukan urbanisasi. Kalau desa itu ditinggalkan anak muda, ya apa jadinya? Ya pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, kemudian kreativitas masyarakat tidak akan muncul. Kita mencari cara sebenarnya bagaimana biar anak-anak muda ini betah di rumah. Maka saya berpikir kan harus dibuat kegiatan-kegiatan yang menarik. Salah satunya ketemu pola orang luar kita datangkan jauh sebelum jadi desa wisata. 2009 kan saya sudah memulai kegiatan-kegiatan orang-orang outbound di sini. Nah, kita branding pertama kali itu justru dengan nama outbound desa. Saya mengenalkan konsep outbound desa. Jadi outbound di tengah desa dengan pemandu orang-orang. Pertama kali programnya outbound desa itu. Outbound desa itu sebenarnya ada dua tujuan sih saya. Pertama itu orang-orang luar bisa belajar tentang kearifan lokal di sini. Tetapi dalam tanda kutip orang-orang sini itu biar percaya diri juga bahwa ternyata orang luar itu bisa kok belajar dari apa yang ada di tempat kita. Orang luar ini yang dimaksud dari mana? Karena kita kan mendatangkan outbound desa itu kita rata-rata kan mendatangkan dari anak-anak sekolah ya. Kita bermitra dengan misalkan lembaga-lembaga pengelola outbound dan sebagainya. Rata-rata karena dulu saya basicnya sekolahnya di Solo ya teman-teman dari Solo. Anak-anak sekolah dari Solo kita bawa ke sini. Outbound desa ini kegiatannya? Ya tadi outbound di tengah-tengah desa dengan pemandu orang-orang desa dengan aktivitas dan permainan orang desa. Nah, kita kenalkan dolanan tradisional itu sebagai metodologi outbound kita. Kemudian kita kenalkan mata pencaharian penduduk, belajar bertani, beternak. Itu permulaan kita itu justru sebelum pakai branding desa wisata kita sudah melakukan dari 2009. Itu kita mencari pintu masuk. Samping itu kita juga membuka diri untuk menjadi tempat KKN, tempat penelitian itu sejak awal. Karena saya punya tujuan ketika orang-orang itu sering berinteraksi dengan orang luar pasti secara bertahap akan muncul perubahan. Nah ternyata itu membawa dampak yang cukup baik juga karena setelah sering mahasiswa berkegiatan di sini dan sebagainya, tetapi mereka dalam tanda kutip saya titipkan pesan. Ya mereka masuk ke rumah-rumah penduduk tapi mereka harus berdiskusi dengan pemilik rumah juga menanamkan tentang pendidikan. Nah akhirnya ternyata anak-anak mereka itu dengan datangnya mahasiswa yang sering berkegiatan di sini itu muncul minat untuk sekolah. Nah sehingga generasi di bawah saya mulailah pada yang SMP banyak, mulai dari SMA sampai banyak berkembang sekarang tinggi. Nah kita mencari formula seperti itu terus akhirnya kan kita libatkan satu dua masyarakat itu untuk memandu sampai akhirnya 2012 itu kita berpikir bagaimana agar ini bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Outbound desa ini dikembangkan lagi. Ya lah, akhirnya lah waktu itu saya diundang Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ya untuk diskusi karena saya kan udah keluar untuk diskusi. Ternyata apa yang saya lakukan itu dikategorikan menjadi pengembangan desa wisata. Saya tidak tahu kalau apa yang saya lakukan itu dikategorikan itu. Dan sudah akhirnya kita kembangkan, kita ajak komunikasi masyarakat. Ternyata kan hobi kolektif masyarakat sini itu kan berkesenian. Ya sudah kita jadikan kesenian itu menjadi salah satu konsep unggulan wisata di sini. Nah dengan begitu akhirnya anak-anak muda mulai punya geliat lagi karena di desa ternyata jadi ramai dikunjungi orang, kita juga bisa menampilkan apa yang kita miliki. Nah secara bertahap. Keseniannya apa ini? Kesenian rakyat kan kita basicnya tarian ya, tari rakyat ya, bukan tari keraton tapi tari rakyat kayak kuda lumping, praksuritan, gambyong. Kalau gambyong kan tari klasik, enggak sini tari-tari rakyat kayak kuda lumping, Sada Karawitan itu kita kesenian dari situ. Nah, bertahap akhirnya berkembang menjadi kegiatan di sana. Berarti karena memang dari istilahnya kan itu legacy dan dari nenek moyang kan jadi nggak perlu ngajarin lagi atau udah dilatih oleh orang-orang yang sudah pengalaman. Jadi kalau sini itu sebenarnya kalau terlatih secara konsep tidak karena mereka otodidak.
Artinya kan turun temurun ya, masyarakat sejak zaman bahasanya itu kan masyarakat sini itu adalah masyarakat pelestari kesenian, sehingga itu terus terwariskan sampai saat ini. Cuma dengan adanya desa wisata ini memang lebih cepat jadinya, karena apa? Kalau dulu kan jarang orang yang berminat untuk terlibat di situ, sekarang karena kebutuhan untuk apresiasi seni dan atraksi seni ketika kunjungan juga pelan-pelan meningkat seperti itu. Ketika udah sampai jadi desa wisata kan tadi dari Abon Desa, kemudian diundang pariwisata Kabupaten Semarang, terus jadi desa wisata ya, seni mulai diunggulkan di sini. Kunjungan gimana Mas? Ya kita kunjungannya, kita kan saat itu tidak membayangkan ya Tanun yang termasuk Ngeraman yang kategorinya IGT tidak pernah dikunjungi dalam orang luar dalam kapasitas besar. Kemudian di 2012 kita ingat itu mulai Februari 2012 itu kita mulai mengumpulkan masyarakat. April kita sudah mulai ada kunjungan. Bis-bis pariwisata masuk ke sini. Awalnya masyarakat juga tidak percaya. Tenang nih, masa betul sih bis pariwisata mau ke sini? Tapi betul bis pariwisata sampai sini. Kemudian ada rombongan, misalkan rombongan yang pakai patwal juga kan harus dikawal juga, itu masyarakat jadi mungkin kepercayaan dirinya jadi meningkat ya. Oh ternyata betul bis pariwisata yang masuk. Nah kita di tahun 2012 itu kita dikunjungi hampir 3.000 orang satu tahun itu ya. Dari mana aja itu? Rata-rata dari Semarang sih, dari Semarang, Solo, masih terus, Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah. Nah itu tapi sudah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Nah di mana ya pengunjung-pengunjung itu tahu Mas? Kita kan artinya kerjasama dengan biro juga kan. Biro kan kita membuat paket, artinya paket-paket kita, paket-paket wisatanya ini silahkan mau ambil apa ya, termasuk ada berdesa, ada seni. Kemudian di 2013 mulai ada homestay dan sebagainya. Itu pakai flyer biasa dikasih ke biro. Iya. Nah kita lebih banyak cenderung tamu yang kesini itu karena istilah bahasa saya itu tamu kalian. Mereka sudah pernah berkunjung ke sini, biasanya berkunjung lagi. Entah dengan rumah yang sama atau bawa rumah. Saat itu kita belum pakai istilahnya media sosial sama sekali karena kita masih gaptek juga ya. Tapi ketok tular. Ya, ternyata tahun 2012 iya, pengunjung ini ketok tular juga. Oh kesana kegiatan enak, kegiatan. Ketok tular lumayan iya, ya, lumayan ampuh. Strategi kita memang saya punya strategi khusus untuk memasarkan sini itu. Saya lebih senang ke anak-anak sekolah, terutama PAUD. Itu sebenarnya strategi dasar saya. Kenapa harus PAUD? Ya kenapa harus PAUD? Ya karena kalau pengunjungnya 50 jadi 100. Wah begitu. Iya kan Orang tuanya. kalau pengunjungnya anaknya 50 kan jadinya 100. Iya benar. Lah orang tuanya dikelola sendiri, mereka berbelanja, kasih kegiatan ini, anak kasih kegiatan itu kan orang tua yang cerita. Dulu masih kita bebaskan orang tuanya, istilahnya ikut campur lah ini anaknya ini. Sekarang sudah kita punya program, orang tua dikelola sendiri karena apa? Kalau tidak nanti ngurusi program yang kita buat. Karena orang tua itu apalagi era sekarang cenderung memaksakan untuk anaknya jadi objek selfie. Nah itu sampai akhirnya berkembang, tapi kita tetap ada pembatasan. Kita tidak mau tiap hari ada tamu. Memang sini ini komitmen saya tidak mau tiap hari ada tamu karena gerakan saya itu lebih ke gerakan konservasi, bukan wisata murni. Jadi biar masyarakat tetap bertani, beternak, tapi di antara itu kita ada kejutan dengan datangnya orang luar belajar di sini. Tetap dibatasi ya Mas. Hari-hari apa tuh yang nggak dibolehin? Kalau saya karena berpikirnya begini. Alam butuh istirahat, manusia butuh istirahat. Yes. Kalau setiap hari terinjak banyak orang, kita tidak tahu seberapa kesadaran orang yang menginjak kadang kita. Bahkan kadang kita itu kalau misalkan menggunakan ladang penduduk, yang itu pas masa tanam, tapi ada pengunjung anak-anak, mereka tidak tahu. Karena pengunjung kadang juga tidak tahu itu tanaman yang produktif atau tidak kan. Anak-anak main petik aja, kan kita harus mengganti. Nanti kan merusak konsep konservasi kita juga. Nah itu memang sampai saat ini kita masih menerapkan konsep pembatasan. Kita lebih ke kualitas karena yang kita jual itu nilai proses hidup, bukan sekedar kita dapat uang. Kondisi sekarang sebelum pandemi tentu saja itu ada Kita sudah mulai merambah, tamu-tamu kita sudah mulai merambah ke Surabaya, ke Jabodetabek itu sudah mulai merambah ke daerah kita, kemudian ke luar negeri kan juga sudah mulai merambah kan. Kita ke Singapura yang sudah kerjasama itu dengan Woodlands dari sekolah. Sudah ada ya? Iya, kita sudah 3 kali kunjungan dari sekolah yang sama kan.
itu kita hanya bermitra dengan mereka World Missionary School ini. Paketnya juga bukan outbound desa aja kan, Kan karena pasti nambah dong. Iya kan 3 hari kan. Ada Mereka apa 3 hari di sini kan. Ya sebenarnya kalau luar negeri itu kita lebih simpel kan. Karena misalnya 3 hari itu hanya 3 aktivitas. Tapi aktivitasnya kan dari dasar. Misalkan kita aktivitas yang hari pertama, contoh kemarin yang tahun ini ya kemarin hari pertama ini mengolah singkong. Tapi mereka kan tidak langsung mengolah singkong ya, tapi dari proses mengenal singkong, nanam singkong, kemudian panen singkong, mengolah singkong sampai jadi produk. Kan sudah 1 hari sendiri. Hari kedua mereka belajar tentang konservasi kesenian, belajar gamelan, belajar tarian dan sebagainya. Hari ketiga mereka kita ajak untuk community service, belajar pelayanan sosial, jadi belajar bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu program-program kita. Jadi kalau konsep saya di wisata itu saya tanya teaching point-nya kalau sekolah, titik pembelajarannya apa? Karena saya bisa melakukan paket yang sama tapi tujuan pembelajarannya berbeda. Saya menyesuaikan kebutuhan dari lembaganya apa sih. Jadi di sini desa wisata yang di konsep semi training sebenarnya. Kalau tadi kan ini ya Kang Tris, tadi saya tanya ekonomi masyarakat, IDT itu nggak bisa jelas, berarti sekarang udah bisa udah jelas dong. Bisa diceritakan kondisi ekonomi masyarakat sekarang. Ya kalau dampaknya sebenarnya dampak ke pemerintah desa dulu dengan adanya program jasa ini, desa kan juga meningkat bargainingnya ke tataran luar karena akhirnya dapat limpahan program tambahan juga dari pemerintah kan. Ini berarti kan stratifikasi desanya sudah mulai naik. Dari penambahan pendapatan saya pernah menghitung sendiri. Jadi dari pendapatan masyarakat yang kalkulasinya akhirnya karena mereka itu di average susah, saya average pendapatan itu 1 sampai 1,5 kan. Itu ada penambahan pendapatan 5 sampai 10% tanpa menghilangkan profesi asli mereka. Itu penambahan dari mana? Dari kunjungan wisata, rumahnya ketempatan jadi homestay, kemudian jadi pemandu wisata, itu kan artinya ada penambahan pendapatan. Tapi profesi masyarakat dusun tani ini tetap ya Mas, tetap di petani dan tetap di peternak meskipun ada bikin keripik singkong atau apa. Oke, sip. Nah, siapa inisiator dan orang-orang pihak-pihak yang terlibat dalam program Kampung Astra Berseri ini, Mas? Ya, kalau inisiatornya kan tentunya saya ya, dengan kemudian kita ada didukung Pak Kepala Desa, Pak Wadusun ini. Tapi kalau saat mulai 2 tahun ini saya lebih menggerakkan anak-anak muda sekarang. Jadi karena memang kalau sebelumnya kan istilah dalam tanda kutip kan generasi sepuh ya, banyak kita libatkan. Ternyata mereka tidak bisa mengikuti laju pemikiran kita kan. Nah, anak-anak muda ini yang kita gerakkan ternyata dinamikanya cukup produktif. Bahkan di masa pandemi pun teman-teman ini masih bisa berproduktif terus kan. Masih bisa berproduksi baik dari segi kewirausahaan maupun pengembangan teknologi dan emosinya. Di segi kewirausahaan sekarang kita kan punya stand di rest area Salatiga kan, di rest area Pendopo yang punya Salatiga itu sudah 3 bulan kita. Hanya setelah kita punya tempat pemasaran sendiri, warga juga geliat untuk memproduksi jadi lebih meningkat. Nah, karena problem masyarakat itu sebenarnya bukan tidak mau untuk menambah aktivitas di waktu luang mereka, cuma kalau tidak ada yang memasarkan mereka tidak mau. Itu sekarang yang justru menjadi peluang dan tantangan tim inti saya ini untuk mencari ceruk pasar kan. Karena kenapa menjadi peluang? Karena ceruk pasar ini kan juga tim inti saya kan juga bisa mendulang rupiah dari situ kan. Misalkan naik ke Rp1.000, Rp2.000, itu kan menjadi pendapatan tambahan teman-teman. Tantangannya ya memang membina masyarakat kan, mereka kalau bikin itu ya sudah hanya curah. Soal packaging dan sebagainya harus kita yang berpikir, mau dijual kemana juga harus kita yang berpikir. Nah, ini menjadi tantangan kita, sehingga sekarang tim inti saya kan sudah mulai bergerak di media sosial juga. Kita dorong mereka untuk membantu mempromosikan lewat media sosial. Meskipun Kang Kris bilang bahwa anak-anak muda, kalau yang sepuh-sepuh kan agak susah ya diajak gitu. Anak-anak muda itu lebih mau digerakkan, diajak bergerak gitu. Tapi saya rasa
Betul, terus betul, betul. apa yang Kang Kris lakukan di awal-awal sehingga anak-anak muda ini mau diajak bergerak bersama? Ya, artinya tidak boleh bosan untuk mengajak, kemudian tidak boleh bosan membuat aktivitas. Saya ikuti dulu alurnya anak-anak itu seperti apa sih. Ternyata mereka senang dengan namanya keramaian. Makanya tiap tahun kita bikin festival. Kita yang Sabta Carita itu kan berarti Sabta yang ke-7, karena festival budaya desa itu sudah sampai ke tahun ke-7. Festival yang namanya sudah kedua, sebenarnya tahun ini ketiga, tapi karena pandemi kan kita tidak jadi belum diadakan. Nah ternyata dengan geliat sering adanya festival itu anak-anak muda ini yang tergerak tidak hanya sini saja, meluas, bukan jadi panitia dan sebagainya. Di samping sebenarnya saya menjaring ini orang-orang yang bisa berpikir kemana, yang hanya mengikuti mana, sehingga saya bisa mengklasifikasi ini nanti yang jadi tim inti saya, ini tim lapis 2 dan hanya follower. Saya sudah mengklasifikasi jelas. Sekarang sudah ketemu ini orang-orang yang tim inti, berarti kan dia siap belajar, siap untuk bergerak. Ini yang sekarang terus kita di masa pandemi ini kita beraktivitas terus dengan tim inti. Saya menanamkan nilai, tujuan, kemudian kemampuan organisasi. Caranya dengan apa? Ajak kumpul-kumpul, Iya. ngopi-ngopi gitu. Iya, kita baik di basecamp kita di Omasikal itu maupun di sini. Ada basecamp di mana? Di namanya Omasikal, di rumahnya Pak Kepala Desa tadi. Oh, oke. Atau mereka di sini. Tapi kalau yang tim inti, murni tim inti, akan ada hal penting mereka pasti di sini. Kalau ngobrol di sini bisa sampai jam 12, jam 1. Malam memang kita waktu malam kan di situ mesti kita bahas dari mana. Nah ini mulai apa pekan depan kita sudah bahas tema-tema khusus. Saya sudah mau lagi kan sebelum pandemi kita sebenarnya sudah ada program juga Sarasehan Bulanan yang Misi Chandra Kirana itu. Yang Misi Chandra Kirana itu jadi Sarasehan di bulan purnama. Kita sudah jalan 3 kali karena pandemi tapi kita mau bentuk format lain. Ya dengan diskusi-diskusi itulah kita bisa memasukkan aspek pendidikan, unsur nilai ke mereka, dan akhirnya sedikit demi sedikit punya kemauan mereka untuk bergerak. Dan tim-tim ini tidak hanya berdiskusi, tidak hanya belajar dengan kita, tapi kita ajak mereka keluar. Nah, saya sering mengajak mereka untuk jalan-jalan tapi harus belajar. Saya ngomong Misalnya ke ini kan mau belajar kopi, mereka belajar ke di Magelang, di Pakis ada di tidak sudah itu teman-teman sudah 2 kali situ. Kita kenalkan komunitas pengolah kopi. Dan untuk pemberdayaan masyarakat kemarin kita juga ajak mereka sebelum pandemi ini ke Gunung Kidul, ke Langgrang, di Gunung Api Purba itu kita ajak minat dan mereka harus belajar di situ. Nah ini dalam waktu dekat kita juga akan mengajak mereka untuk belajar ke daerah Kalasan, siap nanti untuk belajar peternakan yang sehat dan baik untuk masyarakat. Karena bagaimana peternakan tapi tidak bau dan sehat untuk lingkungan. Jadi anak-anak muda ternyata dampak dari itu ada festival satu itu ya? di saat itu ada 1-2 anak ini sekarang sudah terbentuk, ada lagi yang mau menjadi petani. Nah, kan akhirnya sudah, nah ini tujuan saya, dia umurnya baru 26 tapi sudah pola lahan sendiri, berarti kan itu sebenarnya tujuan saya semakin banyak anak muda yang mau bertani. Karena apa? Sasaran saya nanti petani muda ini pola pikirnya berbeda. Petani tapi menerapkan manajemen budidaya sehingga hasil bulanan harus kepegang. Karena persoalan basic di negara kita ini, profesi-profesi basic itu tidak bisa mendapatkan HPP. Petani, peternak, nelayan tidak bisa punya HPP. Itu kan persoalan negara kita. Betul. Tapi tantangannya adalah mindset para pemangku kebijakan di desa dan stakeholder di desa ini hanya bersifat administratif. Hanya sebatas pelayanan, sudah saya lain orang bikin KTP, orang lain surat-surat. Padahal ini harus harus punya konsep teknopreneur, dikasih dana besar, tapi pola pikirnya sudah hasilnya yang terbangun fisik kan. Rata-rata kan tidak hanya di sini tapi desa-desa yang lain begitu, hanya habis untuk bangun fisik, bangun slogan yang menurut kita sebenarnya itu tidak penting-penting amat. Akhirnya karena dananya ada kan, jadi mereka bingung mau ngapain, ya sudah ini dibangun. Padahal harusnya kan aspek pemberdayaan, aspek pengembangan ekonomi yang dimunculkan. Ini tantangan karena para pemangku kebijakan kita juga belum selaras untuk memiliki pola pikir teknopreneur yang dalam bahasa tadi. Ini tantangan kita. Kemudian ya dalam tanda kutip karena ini warisan ya, tidak hanya tapi warisan program pembangunan yang
sebelum-sebelumnya di negara kita dan sebenarnya sampai saat ini, karena saya termasuk pengkritik keras program bantuan pemerintah. Karena itu apa? Akan membuat masyarakat itu tangan di bawah. Iya. Padahal saya kemana-mana mengkampanyekan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, berkarya lebih baik daripada pemerintah. Karena dampak apa-apa dibantu ini sehingga daya juang mereka dan daya saing mereka itu tumpul. Ini problem. Dan akhirnya ketika kita gerakkan itu dalam tanda kutip mereka ya, ketika ini tidak dengan cepat menghasilkan itu mereka malas. Nah ini kan pola pikirnya di pola pikir instan. Ini sebenarnya kritik yang sering kita sampaikan, dan saya tidak jangan-jangan misalnya ketemu dewan, ketemu pemerintah pun saya sampaikan kritik ini, ketemu media juga disampaikan. Karena apa? Ini ada pola yang salah lah sebenarnya, masyarakat harus dibantu terus menerus, karena akhirnya juga berdampak ya tadi mindset mereka, mindset mental di bawah ini yang akhirnya ketika diajak untuk mengkreasikan hal baru itu mereka cenderung apatis. Ini persoalan kita. Terus menanamkan ke anak muda secara umum untuk mencintai bahwa di desa ini punya potensi yang untuk dikembangkan dan bisa mensejahterakan hidup kehidupan mereka itu juga bukan sesuatu yang mudah, bahkan sampai sekarang belum berhasil. Sehingga saya sering menyampaikan ke teman-teman sebenarnya untuk menyemangati saya juga, mungkin menurut orang luar program kita sudah berhasil, tapi menurut kita sebagai pelaku ini belum berhasil karena masih banyak tantangan-tantangan yang belum bisa kita urai, masih banyak visi yang belum kita dapat internalisasikan secara utuh di masyarakat. Di samping juga untuk memotivasi, kalau sudah merasa berhasil kan berarti sudah berhenti. Oke, saya kira sih saya cukup.